saya sebelumnya minta izin sama Ibu untuk mewawancara Ibu Ya. dalam kegiatan guru penggerak saya, yaitu mengenai etika dan bujukan moral. Ya. Ya. Jadi nanti saya akan menyampaikan beberapa pertanyaan kepada Ibu. Ibu langsung aja menjawabnya dengan apa yang Ibu lakukan di sekolah, Bu. Ya. Ibu, saya mulai dengan pertanyaan pertama, Bu. Mungkin selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral, Bu? Ya. Kalau dilema etika dan bujukan moral itu kan memang ada 2 poin yang merupakan kasus yang berbeda, ya. Kemudian tapi memiliki kesamaan. Dilema etika ini ada sebuah kasus di mana kita memiliki perasaan dilema atau serba salah dalam mengambil sebuah keputusan. Karena contoh satu kasus, kita ambil seorang anak yang mencuri. Dalam satu sisi itu sudah melanggar peraturan sekolah, karena mencuri adalah sebuah tindakan yang tidak baik, melanggar tata tertib. Tapi kalau kita melihat lagi ke belakang, tentu kita harus ada pertimbangan-pertimbangan, karena mungkin saja kita harus pelajari dulu latar belakang anak. Kadang-kadang anak itu mencuri ada sebabnya, ya kan? Mungkin karena di rumah secara ekonomi orang tuanya bermasalah. Kemudian kalau kita lihat mungkin tidak ada perhatian orang tuanya secara khusus untuk anak ini. Nah, kalau kita memperhatikan hal seperti itu dalam mengambil keputusan, walaupun anak ini sudah melanggar tata tertib sekolah, kita tidak bisa serta-merta mengeluarkan anak ini, karena sesuai dengan misalnya kita menggunakan sistem poin bahwa anak ini sudah melanggar tata tertib sekolah dan dia harus kita keluarkan. Nah, pertimbangan dari keluarkan anak dari sekolah ini harus sangat-sangat diperhatikan. Pertama kita lihat permasalahan ini dari 2 sisi. Kita upayakan dalam pengambilan keputusan itu kita lihat dampak yang terkecil. Contoh, anak tadi mencuri, kalau kita keluarkan dia putus sekolah. Kalau dia putus sekolah lebih banyak dampak buruknya. Contoh, dia akan menjadi anak yang lebih nakal lagi mungkin karena tidak bersekolah lagi. Kemudian mungkin saja dia di dalam keluarga akan bertambah parah. Tidak ada perbaikan ekonomi karena anak ini adalah tumpuan harapan orang tua. Lingkungannya beda lah, Bu, ya. Lingkungannya beda. Kemudian kalau kita lihat lagi dengan putus sekolah ini bukan menyelesaikan masalah, karena dampaknya akan menambah permasalahan yang baru, ya. Kemudian kita lihat lagi, ya, mengidentifikasi masalah itu di masalah dilema etika tadi. Dilema etika dan bujukan moral. Ya, di dilema etika ini apabila kita melihat satu sisi anak bermasalah, ada dampak baiknya dan ada dampak buruknya yang harus kita pertimbangkan dalam 2 sisi. Dalam mengambil keputusan, jika anak bermasalah, kita langsung memutuskan harus mengeluarkan anak dari sekolah. Dilemanya di mana? Satu, anak akan putus sekolah, mungkin masa depan dia akan bermasalah karena dia tidak sekolah lagi. Dan yang kedua, mungkin dia akan bertambah nakal karena di lingkungan luar itu kita tidak tahu dia bergaul dengan siapa saja. Yang ketiga, mungkin harapan orang tuanya sulit akan tercapai karena dengan putusnya sekolah berarti dia tidak punya pendidikan dan masa depannya tentu akan menjadi suram. Kenapa? Karena untuk dapatkan sebuah pekerjaan yang layak, untuk perbaikan ekonomi, kemudian kedepannya pasti membutuhkan pendidikan. Maksud dari Bu, tapi kalau gini, Bu, di sekolah itu kan pasti ada bujukan moral, Bu. Ya. Kalau untuk bujukan moral mungkin dari mana? Dari pihak guru atau bagaimana, Bu? Nah, bujukan moral ini harus kita lakukan
Pertama mungkin anak ini kita bujuk dulu, kita datangkan setelah kita mengidentifikasi masalahnya, setelah kita tahu latar belakang keluarganya, setelah kita tahu karakteristik anak ini, nah kita lakukan tahapan-tahapan. Ada beberapa poin-poin yang mengarahkan ke hal-hal yang negatif kan gitu. Jadi kalau dari satu sisi anak ini mencuri dan sebagainya, dari guru tadi mengidentifikasi anak ini terlalu banyak masalah, sudah menurut mereka udah dikeluarkan saja kan gitu. Kemudian kalau dia dikeluarkan lebih aman. Nah sementara dari pihak orang tuanya ada bujukan-bujukan kepada kita, udahlah Bu, diamankan aja asal anak ini bisa sekolah dan dapat melanjutkan pendidikan, kami sangguplah memenuhi apapun keinginan ibu kan gitu. Ya, berarti bujukan awalnya ada dari guru, ada pihak orang tua juga kan? Iya betul. Jadi dua sisi yang membuat kita bisa saja jatuh kepada hal-hal yang tidak baik kan gitu. Kalau ini Bu, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan dalam mengambil keputusan di sekolah itu, terutama pada kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama baik, sama-sama benar, itu mengandung nilai-nilai kebajikan. Jadi kalau dia udah sama nilainya, macam mana cara Ibu kita lihat kalau sama baiknya sama, kita lihat segala sesuatu itu dipertimbangkan, tidak memutuskan secara sendiri. Jadi kita rembukkan bersama-sama. Mungkin kita dudukkan dulu ya permasalahan ini, siapa yang harus kita pertimbangkan, misalnya wali kelasnya, guru BK-nya, guru mata pelajarannya, orang tuanya dan sebagainya. Kita lihat dari sebuah permasalahan itu mana dampak yang terkecil, itulah yang kita putuskan, yang kita ambil, kita pilih. Kenapa? Kalau kita lihat dampaknya lebih besar, mungkin di antara dua yang sama baik ini kita lihat lagi, pertimbangkan lagi. Kalau dampaknya terkecil, kita ambil yang itu karena lebih banyak manfaatnya ke sekolah daripada yang satunya. Berarti kolaborasi lah Bu ya, macam ada musyawarah gitu kan? Iya, tidak bisa memutuskan sendiri. Itu kalau udah gitu Bu, langkah-langkah atau prosedur apa aja yang biasanya Ibu lakukan selama ini dalam pengambilan keputusan itu? Iya. Dalam mengambil keputusan kita lakukan dengan musyawarah, dengan beberapa pertimbangan. Pertimbangan apa yang kita perhatikan? Pertimbangan dari wali kelas. Contoh, wali kelas yang selalu berfokus memperhatikan anak ini, ya kan? Tahapan-tahapannya itu biasanya kalau ada permasalahan, misalnya dalam permasalahan mata pelajaran, mungkin dari guru mata pelajaran dia akan melaporkan ke wali kelas ke guru BK, dan guru BK akan melaporkan lagi ke wakil kepala sekolah, baru kepada kepala sekolah. Berarti bertahap ya, Bertahap, berjenjang. Dia berjenjang dan sesuai prosedur permasalahannya. Ya kalau misalnya masalah ini kecil, cukup diatasi oleh guru mata pelajaran, dia selesai sampai guru mata pelajaran aja. Kalau memerlukan harus bantuan dari wali kelas, mungkin wali kelas akan berkoordinasi dengan wali murid dulu. Nah kalau memang tidak bisa diatasi oleh wali kelas, barulah guru BK akan memproses anak ini. Nah guru BK ini kan punya skill yang lebih dalam menangani masalah, karena dia memiliki ilmu memberikan konseling kepada anak. Nah ini juga kadang-kadang kalau sudah di BK selesai, nah wakil kepala sekolah dan kepala sekolah tidak perlu lagi mengatasi ini. Tapi kalau sudah akhir tidak bisa diatasi juga oleh guru BK, maka muaranya terakhir adalah kepala sekolah. Nah permasalahan yang besar juga kepala sekolah harus mempertimbangkan. Masa-masa dalam hal ini kita melibatkan juga orang dinas, karena itu yang pernah terjadi di sekolah kita ini. Contoh, ada beberapa kasus yang mau tidak mau, karena sekolah ini tidak bisa menangani sendiri, kita bekerja sama dengan pihak Puspaga. Ya, kalau memang masalah itu berat, nah Puspaga mungkin akan ada solusi-solusi yang dia berikan kepada kita, sumbang saran mereka. Anak ini harus diproses, harus temukan. Misalnya kalau anak ini berdampak jauh ke jiwanya,
dia mungkin mengarahkan, "Udah, kita jumpakan anak ini dengan psikolog." Nah, tentu ada koordinasi antara sekolah, orang tua, puspaga, dan psikolog. Jadi anak ini betul-betul dibimbing. Dari hal-hal Untuk yang masalah. Ibu sampaikan tadi, Bu, yang Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan itu apa aja, Bu? Pada kasus dilema etika khususnya, Yaitu yang paling efektif lah. yang paling efektif yaitu kita melihat dampak tadi yang paling terkecil, baru kita ambil keputusan yang lebih mana yang lebih dampaknya terkecil bagi anak itu kita putuskan, kita selamatkan dulu. Kemudian lebih efektif itu memang adanya kolaborasi antar beberapa stakeholder yang bisa kita ajak kerjasama. Nah, unsur-unsur yang terkait mulai dari tadi Ibu udah sampaikan, wali kelas, guru BK, wakil, kepala sekolah, pihak puspaga. Nah, kalau mereka sudah melihat ini suatu permasalahan yang bisa kita putuskan secara baik bahwa anak ini prosesnya seperti ini. Nah, itu mungkin lebih efektif karena kita sudah berkolaborasi mengambil keputusan. Berarti udah keputusan bersama lah, Bu. Keputusan Jadi bersama. apa yang udah diambil itu adalah keputusan bersama. Jadi tidak ada permasalahan lagi lah, Bu ya. Ya, karena dalam mengambil keputusan itu pertimbangan ini kan sangat berat. Jadi kita harus mempertimbangkan juga masukan-masukan sumbang saran dari beberapa pihak. Dalam Ibu mengambil keputusan, mungkin dalam kasus dilema etika nih, Bu, apa yang menjadi tantangan Ibu di situ? Ya, banyak tantangan. Dalam Contoh dari warga sekolah sendiri, guru-guru. Contoh misalnya kita ingin mempertahankan anak ini untuk tetap bersekolah di sekolah kita, sementara kadang-kadang guru tak mau lagi menerima anak ini untuk beberapa kasus, kan? Ini kan sebenarnya dilema juga. Nah, sementara kalau kita memutuskan diterima, konsekuensinya kita harus juga memberikan pertimbangan-pertimbangan kepada guru dan wali murid. Kenapa? Karena anak ini tentu kalau sudah bermasalah dengan guru, nanti anak juga bisa down dan sebagainya. Nah, ini juga perlu kita berikan pemahaman kepada guru bahwa dalam melihat sisi seorang anak tidak hanya melihat luarnya saja, tapi harus melihat latar belakang karakteristik anak ini seperti apa. Jadi kalau ibu yang mengajar, biasanya awal pembelajaran itu sebelum masuk memulai pelajaran baru, saya selalu membuat anak mengapakan anak supaya membuat riwayat hidup, mengisi biodata, supaya apa? Kita tahu satu latar belakang keluarganya, dia dari suku apa, dia dari orang tua, latar belakang ekonomi seperti apa. Kemudian riwayat hidup ini perlu, biarkan dia menceritakan apa yang pernah dia lewati dalam kehidupannya. Nah, dari dia membuat riwayat itu hanya untuk dirinya sendiri. Tujuannya apa? Untuk mengetahui dan mempelajari karakteristik anak ini seperti apa. Dan kita apabila anak ini mengalami masalah, kita gampang mengatasinya. Cara masuknya, cara menyelesaikannya, kita sudah tahu karena dia punya latar belakang seperti ini, seperti ini, seperti ini. Contoh, seorang anak dari suku misalnya, kan suku-suku punya karakter yang beda-beda. Dari suku Batak mungkin terbiasa keras. Nah, pada suku Jawa lembut. Kita tidak bisa memperlakukan anak sama karena mereka punya latar belakang yang berbeda. Bahasa keras kepada anak yang jiwanya halus ini merupakan sesuatu yang sangat membuat dia terpukul. Itu salah satu kegunaan kita mengetahui dari awal riwayat hidup anak, latar belakang dia, karakteristiknya. Bahkan kita tanya bakatnya pun, sampai sejauh mana bakat yang dia miliki, apa-apa saja kita juga perlu tahu. Berarti dari mulai dalam dari mulai gurunya sendiri sampai anaknya sendiri juga merupakan tantangan, Bu ya? Iya. Apakah dalam kegiatan itu, dalam penanganan dilema etika ini,
Ibu punya jadwal tersendiri atau bagaimana Bu untuk menyelesaikannya? Apakah Iya. mungkin Ibu pada hari ini Ibu setiap ini nanti Ibu menyelesaikan, mungkin ada terjadwal gitu? Terjadwal juga. Karena apa? Kita dalam mengambil keputusan itu harus step by step. Jadi ada tahapan-tahapannya. Tidak langsung kita memutuskan saat ada permasalahan langsung memutuskan, itu tidak bisa. Karena harus ada pertimbangan-pertimbangan. Nah, pertimbangan-pertimbangan ini kita tuh harus atur waktunya. Ya, untuk memutuskan kita atur waktunya, kita diskusikan dulu dengan beberapa pihak. Nanti sesuai dengan prosedurnya Iya, Bu ya? sesuai dengan prosedurnya. Jadi jadwal pertemuan itu tetap sudah kita tentukan. Misal hari ini pertemuan dengan orang tua, tak merta kita langsung memutuskan, tapi sesuai prosedur, sesuai proses tahapan anak tadi. Mungkin adakah ini tuh apa nih faktor-faktor yang selama ini mempermudah? Kalau tadi mungkin agak mempersulit, sekarang mempermudah dalam pengambilan keputusan. Faktor yang mempermudah, pada setiap permasalahan sudah ada tahapannya, dan kemudian catatan penting di BK itu harus lengkap. Karena setiap permasalahan anak itu harus terdokumentasi dengan baik. Tujuannya adalah mengurangi dampak apabila terjadi bantahan-bantahan, kritikan-kritikan dari orang tuanya yang menyatakan anaknya tidak seperti itu, ya kan? Misal anak mencuri tidak seperti itu, kita udah punya catatan, sudah punya bukti fisik untuk memperkuat kita, kan gitu. Nah, ini kekuatan catatan, bukti fisik, foto dan segala macamnya, ini menguatkan kita untuk mempertahankan sebuah keputusan itu adalah baik. Kalau kita membuat sebuah keputusan tidak ada bukti, tidak ada catatan kasus yang detail, mungkin kita bisa disalahkan. Berarti catatan dari BK itu yang udah rapi itu mempermudah Bu ya. Jadi mempermudah. apa ada permasalahan gampang kita dapetin. Terakomodir dengan baik. Jadi semua permasalahan harus terakomodir dengan baik. Jadi kita pun tahu. Nah, kepada BK juga Ibu memang memesankan catat semua kasus yang terjadi, mulai dari tanggal, hari, jam bila perlu lengkap. Nah, ini pun kita ada supaya jaga-jaga, dokumentasi ini penting untuk jaga-jaga. Dan juga kita bisa merekap setiap kasus itu di sekolah. Jadi kita tahu permasalahan di sekolah itu apa-apa saja. Bila perlu kita buat grafiknya. Nah, di ruang BK itu harus punya grafik permasalahan anak. Jadi setiap tahunnya kita akan tahu perkembangan dan penyelesaian. Kalau grafiknya semakin naik, berarti semakin tinggi permasalahan yang ada di sekolah. Tapi kalau permasalahan grafiknya semakin menurun setiap tahunnya, berarti sekolah itu sudah pandai mengatasi apapun permasalahan yang ada di dalam kelas, di dalam sekolah itu terkait dengan anak itu sendiri. Jadi ini Bu, ini mungkin pertanyaan terakhir Bu. Mungkin dari semua yang kita bicarakan tadi itu Bu, apa yang dapat kita petikkan dari pengalaman Ibu dalam pengambilan keputusan dilema etika ini? Ya, satu, setiap keputusan harus dimusyawarahkan dulu, dipertimbangkan secara matang. Dalam mengambil keputusan, lihat dampak yang terkecil yang harus kita selamatkan. Jadi kalau dampaknya besar bagi sekolah, bagi guru, dan bagi wali kelas, bagi anak itu sendiri, ini masih harus kita pertimbangkan lagi. Jadi dalam mengambil keputusan tidak semerta-merta harus hari itu selesai langsung. Karena apa? Salah mengambil keputusan itu akan berdampak kepada diri kita yang membuat keputusan. Satu, akan merugikan diri sendiri dan merugikan sekolah. Karena mungkin bisa salah kita mengambil keputusan, apalagi kalau keputusan yang diambil itu tidak lagi berdasarkan bukti-bukti yang sudah ada. Jadi kalau kita hanya mengambil keputusan karena nggak suka sama anak atau langsung menjudge anak ini adalah anak yang salah, itu akan fatal bagi kita. Nah, akan timbul penyesalan dan anak akan dirugikan. Jadi poin terpenting dalam mengambil keputusan harus mempertimbangkan beberapa hal yang harus kita perhatikan. Karena apa? Anak ini harus diselamatkan.
nakal-nakal anak, dia punya masa depan yang harus kita perhatikan. Setiap guru harus punya harapan, seperti setiap kepala sekolah punya harapan masa depan. Hari ini anak nakal, mungkin besok dia akan berubah karena sesuai pertumbuhan jiwanya. Tak mungkin anak ini hari ini nakal, dia besok akan nakal, tidak. Justru kalau judge orang tua, guru melabelkan anak ini nakal, ini akan nakal selamanya, aku lagi, berarti aku memang nakal. Tapi kalau guru punya harapan, nah hari ini kamu sudah buat seperti ini, mudah-mudahan besok udah berubah menjadi anak yang hebat. Doa, harapan guru itu harus selalu diucapkan. Jadi anak tidak boleh dilabel dengan anak nakal gitu. Berarti dalam pengambilan keputusan kita pada hari ini, Ibu, kalau dapat saya simpulkan itu bahwasanya yang terpenting itu kerjasama, berarti kolaborasi dengan sebagai semua stakeholder ya sekolah, sehingga kita dapat bertumpu pada anak itu ya. Ya, kita harus selamatkan anak. Kita lihat untuk masa depannya ke depan, jangan mengambil keputusan untuk saat itu aja. Nah, karena anak akan ke depan kan akan tumbuh berkembang menjadi anak yang baik, itu harapan kita. Mungkin itu aja Bu dari saya. Terima kasih atas perjumpaan kita pada hari ini. Saya ucapkan ribuan terima kasih dan saya tutup dengan bila cukup hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bila Pak, pada hari ini saya kenalkan diri dulu. Nama saya Faizal, saya CGP Angkatan 7 Kota Tanjung Pinang. Ingin mewawancarai Bapak pada kesempatan ini, dan untuk selanjutnya Bapak kami persilakan untuk memperkenalkan diri. Baik, Pak Faisal, terima kasih. Pertama-tama saya ucapkan kepada Pak Faisal yang sudah meluangkan waktu untuk datang ke sini dalam rangka menunaikan tugas ya Pak ya, sebagai calon guru penggerak. Baik, perkenalkan, nama saya Dr. Andes Haji Faisal, saya Kepala SMP Negeri 5 Tanjung Pinang. Silakan Pak, apa ada yang bisa saya bantu? Ini Pak, saya ingin bertanya sedikit sama Bapak mengenai pembelajaran, mengenai kegiatan yang ada di sekolah. Silakan Pak. Selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi Pak kasus-kasus yang merupakan dilema etika dan wujudan moral yang ada di sekolah Pak? Baik Pak. Pertama tentu kita harus memilah dulu Pak ya, mana yang dilema etika, mana yang wujudan moral. Kalau wujudan moral itu sudah jelas lah, mana yang baik, mana yang tidak baik, sudah jelas Pak ya. Yang menjadi permasalahan bagi saya selaku pimpinan di sebuah sekolah, terutama di SMP Negeri 5 Tanjung Pinang ini, adalah dilema etika Pak. Kata orang, kedua-duanya itu adalah penting dan kedua-duanya itu perlu mendapat perlakuan yang khusus terhadap suatu permasalahan. Namun dalam hal ini kita harus mengidentifikasi dulu dan membuat skala prioritas. Mana yang lebih diprioritaskan terlebih dahulu, itulah yang akan kita jalankan. Walaupun kedua-duanya itu sama-sama baik kedua-duanya Pak. Berarti yang Bapak ambil skala prioritas Pak? Skala prioritas. Kalau dalam selama ini bagaimana Bapak menjalankan dalam pengambilan keputusan Pak, terutama pada kasus dilema etika? Baik Pak, dilema etika ini terkadang ada kasus-kasus yang tidak membutuhkan terlibatnya beberapa wakil-wakil kita. Anggaplah itu kasusnya ini ringan tapi tetap harus dijalankan. Tapi kalau yang kasus dilema etika yang membutuhkan volume yang lebih besar, maka dalam hal ini saya akan mengambil kata mufakat terutama kepada wakil-wakil. Seandainya masalahnya itu tentang menyangkut dengan kurikulum, maka wakil kurikulumlah diajak untuk berunding. Kalau masalah tentang kesiswaan, maka wakil kesiswaanlah yang diajak untuk berunding. Dengan intinya harus bisa berkomunikasi dan berkolaborasi dengan wakil-wakil yang ada di sekolah. Berarti berkolaborasi sesuai dengan tupoksinya Pak? Betul.
tidak semua pula dilibatkan dikarenakan mempunyai tanggung jawab masing-masing. Iya, betul Pak. Sesuai dengan bidangnya. Jadi dalam pengambilan keputusan ini Pak, mungkin ada langkah-langkah atau prosedur apa saja yang biasa Bapak ambil Pak? Ya. Tadi itu Pak, setelah kita identifikasi, jika itu permasalahannya itu masalah yang tidak memerlukan untuk mengambil keputusan untuk berkompromi atau berkoordinasi dengan bawahan atau dengan wakil kita, maka itu langsung diputuskan bahwasanya ini sangat urgent sehingga dapatlah terlaksana apa yang sudah kita rencanakan. Namun apabila keputusan itu adalah suatu keputusan yang harus melibatkan orang banyak, maka kita harus berkoordinasi dan harus membicarakan kepada wakil-wakil kita tentang apa permasalahan yang terjadi sehingga tatkala kita membahas bisa mencari solusi yang terbaik. Pak, kata pepatah bahwasanya pemikiran dua orang lebih baik daripada satu orang, begitu juga selanjutnya Pak. Pemikiran yang tiga orang lebih bagus daripada yang dua orang. Karena makin banyaknya pemikiran maka jalan atau solusi yang terbaik akan timbul. Itu Pak ya, berarti Ya. ada langkah-langkah. Ada langkah-langkahnya. Mungkin ada hal-hal yang Bapak anggap yang paling efektif Pak di dalam penanganan kasus dilema etika ini Pak? Ada Pak. Yang harus dipelihara adalah komunikasi. Komunikasi dengan wakil-wakil yang sesuai dengan bidangnya masing-masing terhadap satu permasalahan yang sedang terjadi. Tanpa komunikasi yang bagus, tanpa komunikasi yang lancar, saya yakin suatu permasalahan bukan hanya bisa memecahkan suatu masalah, malahan akan menambah permasalahan dari masalah yang sudah selesai. Maka koordinasi, komunikasi itu wajib dilaksanakan. Berarti hal yang paling efektif itu apabila komunikasi lancar. Betul Pak. Itu Pak ya. Iya. Kalau hal-hal yang menjadi tantangan Pak atau penghambat lah Pak Nah, dalam pengambilan Keputusan. keputusan dilema etika. ya, tadi kala namanya sesuatu keputusan dalam skop yang besar Pak ya, tentu ada yang suka atau tidak suka. Karena ini sudah dibawakan ke dalam forum rapat, maka keputusan itu adalah keputusan yang suara yang terbanyak. Nah, jadi bagi yang tidak setuju atau kaum minoritasnya yang kecil tidak setuju, otomatis dia harus menyetujui keputusan daripada rapat dalam pembacaan masalah ini Pak. Berarti ini udah keputusan bersama. Keputusan Pak, ya. bersama. Bersama, gitu ya. Betul, betul Pak. Apakah di dalam penanganan ini Bapak ada jadwal atau waktu khusus Pak? Baik, kalau dilema etikanya itu membutuhkan serta-merta harus ditangani secara langsung, otomatis tidak perlu diundur, karena apabila diundur maka akan terjadi permasalahan baru. Nah, jadi itu serta-merta langsung diberi tindakan yang akurat, tepat, dan cepat. Namun jika permasalahannya yang membutuhkan untuk berkoordinasi dengan wakil-wakil, dengan para pemangku yang berkepentingan lanjutnya, berkemungkinan itu akan dijadwalkan pada hari berikutnya Pak. Nah, pada hari berikutnya dengan catatan persoalan harus segera dituntaskan atau diselesaikan. Berarti sesuai dengan kasus lah Pak ya, kalau Betul. memang harus diselesaikan secepatnya kita selesaikan. Betul, betul Pak. Tapi kalau masih ada waktu emang harus koordinasikan Pak. Betul. Begitu kalau seandainya apakah ada faktor-faktor yang mempermudah? Kalau tadi menghambat kan, ini faktor-faktor yang mempermudah Bapak dalam mengambil keputusan pada dilema etika. Baik Pak. Yang faktor mempermudah yang sudah saya katakan tadi itu adalah terjalinnya komunikasi yang efektif. Terjadinya komunikasi yang efektif antara kepala sekolah dengan wakil-wakil, dengan guru dan staf TU, dan juga terhadap siswa. Jika terjadi komunikasi yang efektif dan lancar, insya Allah semua permasalahan tidak ada yang tidak bisa diselesaikan. Berarti kuncinya komunikasi Pak ya? Komunikasi. Mungkin ini pertanyaan terakhir Pak dari saya. Iya, silakan. Dari pembicaraan kita yang dari awal sampai akhir ini Pak, apa yang dapat kita petik
atau menjadi pengalaman bagi Bapak dalam mengambilkan keputusan? Baik, satu, hadapi permasalahan dengan kepala dingin. Kedua, lakukan identifikasi terhadap setiap permasalahan. Ketiga, lakukan tindakan secara cepat, tepat, dan akurat. Dan keempat, yaitu berkoordinasi atau berkolaborasi dengan semua warga yang ada yang terkait di dalam kasus tersebut. Apakah itu wakil, apakah itu guru mata pelajaran, apakah itu guru BK, atau siapa saja yang berhubungan dengan permasalahan yang sedang dihadapi yang harus diikutsertakan. Itu Pak. Oh, berarti ada 4 Pak ya? Ada 4 poin. Mungkin wawancara saya pada hari ini cukup sekian Pak. Baik. Terima kasih atas waktu yang Bapak berikan. Terlebih dan kurang saya mohon maaf. Saya tutup Pak dengan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.